Marc Marquez juara MotoGP Brno 2025, Jorge Martin bawa angin segar di balapan comeback. Brno, Republik Ceko, akhir pekan MotoGP Ceko 2025 kembali panas, tak hanya karena kecepatan di lintasan, tapi juga drama dan kejutan personal. Marc Marquez tampil sebagai penguasa mutlak balapan utama, main race, di sirkuit Brno, meraih kemenangan ke-9 musim ini, mengonfirmasi dominasi total Ducati bersama dirinya. Sementara itu, Jorge Martin membuat comeback menjanjikan dengan hasil yang membangkitkan semangat. Duel sengit di Brno, Marquez versus Bezzecchi. Start dari posisi kedua, Marquez langsung menunjukkan agresivitasnya. Ia menempel Marco Bezzecchi sejak bendera start dikibarkan, menciptakan pertarungan dua pabrikan rival, Ducati dan Aprilia. Bezzecchi sempat memimpin, namun Marquez tidak gentar. Dengan timing sempurna, ia melakukan serangan di tengah lomba dan meninggalkan lawan sejauh 1,8 detik hingga finish pertama. Kemenangan yang bukan hanya cepat, tapi juga dominan. Podium kedua diisi oleh Bezzecchi yang tampil kuat sepanjang weekend, sementara Pedro Acosta berhasil meraih podium ketiganya musim ini bersama KTM, menyusul pole position yang gagal dieksekusi oleh Pecco Bagnaia. Kemenangan ke-9 Marc, filosofi bodo amat. Ini adalah kemenangan ke-9 Marquez dari 12 seri utama musim ini, menunjukkan rasio menang hampir 75%. Ia kini mengoleksi 381 poin, unggul 120 poin dari adik kandungnya Alex dan 168 poin atas Pecco Bagnaia. Meski catatan statistiknya fantastis, Marquez sendiri berkata, "Saya tidak peduli pada rekor atau statistik, yang penting adalah gelar dunia. Saya akan terus menyerang, bukan bertahan." Dengan 9 seri tersisa, impian gelar ke-8 terasa nyata, dan Marquez tampak tak akan berhenti menyerang hingga garis akhir. Comeback Jorge Martin, dari air mata hingga 7 besar. Di sisi lain, Jorge Martin menyita banyak perhatian. Setelah absen berbulan-bulan karena cedera, ia kembali balapan dan langsung finish ke-7, hasil positif untuk rider Aprilia di tengah padatnya persaingan. Dalam wawancara emosional, Martin mengakui betapa beratnya masa-masa pemulihan. Sebelum balapan, ia bahkan menyatakan, "Saya menangis bersama keluarga di motorhome. Ini sangat emosional, tapi saya merasa membuat keputusan yang tepat," ujarnya. Hasil ini jadi energi positif untuk seri-seri selanjutnya, menguatkan semangat Martinator untuk bertarung setara rival papan atas. Bagnaia dan Ducati dalam tekanan. Sementara Marquez dan Jorge membuat gebrakan, Pecco Bagnaia justru tampil pincang. Meski start dari pole, ia gagal mempertahankan posisi. Dalam balapan utama Brno, Bagnaia hanya finish keempat. Situasi ini menjadi sinyal waspada bagi Ducati. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, sempat menyuarakan, "Marquez hebat, tapi Aprilia, KTM, bahkan KTM Pedro menambah ketegangan. Kita tidak boleh lengah." Kendati Ducati sudah unggul jauh, Dall'Igna menekankan pentingnya inovasi dan kewaspadaan mengingat rival terus berkembang. Data dan catatan menarik Brno. Marco Bezzecchi menempati posisi kedua berkat strategi agresif meski harus menyerah di pertengahan lomba, simbol Aprilia yang makin kompetitif. Pedro Acosta kembali naik podium ketiga musim ini, after finishing second in sprint race dan 10P3 di main race, penanda konsistensi KTM yang mulai memperlihatkan hasil. Joan Mir kembali mengalami nasib buruk, tertangkap penalti long lap gara-gara senggolan, menambah daftar mundur 3 kali berturut-turut. Fokus Marquez, mental dan strategi tetap jadi senjata. Marquez bukan hanya cepat, ia cerdas membaca situasi balapan. Di Brno, ia menjaga ban, memilih waktu tepat menyerang, dan memastikan ia berada di depan saat lap penting, lebih banyak menyerang langkah daripada menunggu. Pendekatan ini, yang ia sebut tidak bermain aman, menjadi fondasi dominasi musim ini. Sikap agresif dengan strategi tersusun membuatnya menjadi ancaman terbesar di lintasan. Rival yang paling berpotensi menyainginya bukan hanya yang cepat, tapi juga yang mampu mengimbangi mental dan strategi. Seremoni kuncinya, momentum dan panggung balik. MotoGP Ceko 2025 adalah titik balik bagi beberapa pihak. Marc Marquez menegaskan ambisi besar untuk kembali juara dunia, berjalan di atas catatan hiperspektakuler, dan tak terhalang rasa puas. Jorge Martin, pembuktian diri pasca cedera, membawa harapan baru bagi Aprilia yang haus podium. Pecco Bagnaia, menghadapi musim yang berat, dipaksa bangkit di tengah tren negatif. Dengan poin besar Marquez di puncak, para rival harus menemukan momentum dan strategi efektif.
Sisa musim akan menjadi pertarungan strategi, tekanan mental, dan inovasi teknis, bukan sekadar adu cepat. MotoGP 2025 semakin mengerucut di akhir musim. Dan Brno menjadi pintu pertama dari derby terbesar. Siapa yang akan terus bicara di akhir? Sementara itu, pionir rekor Ducati, tapi Ducati masih was-was, dominasi Marc Marquez, kewaspadaan gigi dalinya di Brno. Puncak kejayaan Marc Marquez semakin terasa saat MotoGP Repsol Ceko di Brno kemarin. Ia mencetak sejarah baru dengan menjadi pembalap Ducati pertama yang meraih 5 kemenangan Grand Prix berturut-turut, sekaligus memperpanjang keunggulannya di klasemen menjadi 120 poin. Meski demikian, bos Ducati, Gigi Dalinya, masih merasa was-was melihat tren rival yang mulai bangkit. Marc Marquez, tak peduli rekor, fokus juara dunia. Dengan kemenangan di Brno, Marquez menegaskan bahwa fokus utamanya bukan melulu soal rekor. Ia mengatakan, "Prestasi itu baik, tapi tujuan terakhir saya adalah gelar dunia. Rekor hanyalah bonus." Namun kenyataan menunjukkan fakta mengejutkan. Dengan kedikdayaan ini, Marquez saat ini berada di 381 poin, unggul 120 dari sang adik, Alex Marquez, dan 168 dari Francesco Bagnaia. Dominasi luar biasa ini sekaligus membuka babak baru dalam sejarah Ducati dan MotoGP. Performa Brno, strategi cermat, eksekusi sempurna. Meski start dari posisi kedua setelah Bagnaia merebut pole, Marquez tidak panik. Ia memilih strategi ofensif dalam waktu yang tepat, menunggu ritme, membaca kondisi ban, dan menyerang saat momentum muncul. Di lap ke-8, saat grip lawan mulai menurun, Marquez melaju ke depan dan menciptakan jarak hampir 2 detik hingga finish. Namun ini bukan sekadar soal kecepatan. Seperti kata Dalinya, Marc memberikan performa yang luar biasa, tampak mudah, padahal penuh tantangan. Kemenangan ini jadi bukti kematangan Marquez setelah melewati cedera serius dan adaptasi mesin baru. Rekor 5 kemenangan beruntun, mengejutkan Ducati. Riwayat Ducati di MotoGP dipenuhi nama besar seperti Casey Stoner dan Pecco Bagnaia, tapi yang terdepan, belum ada yang rupanya mampu menyapu bersih balapan berturut-turut. Kini Marquez memecahkan dominasi itu, 5 kemenangan Grand Prix dari Aragon, Mugello, Assen, Sachsenring, hingga Brno. Lebih spesial lagi, ia juga mencetak 5 kemenangan double, sprint main race, berturut-turut, sebuah catatan menakjubkan yang belum pernah dilakukan pembalap Ducati sebelumnya. Ini menegaskan statusnya sebagai puncak performa masa kini. Tanda bahaya, Dalinya Gigi tetap was-was. Walau performa tim luar biasa, Gigi Dalinya tetap menjaga kewaspadaan. Kendati Ducati unggul, ia mencatat bahwa rival-rival telah berkembang. Aprilia dan KTM menunjukkan peningkatan signifikan, meski hanya Marquez yang bisa masuk 5 besar. Dalinya lebih lanjut menyatakan bahwa Ducati perlu terus bekerja. Keunggulan sekarang bisa hilang. Rival mulai bangkit, jadi saatnya tetap fokus, bukan merayakan liburan. Itu artinya, kemenangan di Brno bukan tiket pulang. Ducati dituntut untuk terus berinovasi, sementara Marquez harus menjaga konsistensi menghadapi tekanan yang terus berkembang. Rival mulai bangkit, pemandangan paruh kedua yang dramatis. Meski dominasi Marquez tampak dominan, persaingan semakin dinamis. Aprilia dan KTM tidak hanya menjadi pelengkap, tapi ancaman nyata. Marco Bezzecchi sempat memimpin di Brno sebelum akhirnya disalip oleh Marquez, dan Pedro Acosta juga menunjukkan taji dengan podium di sprint dan posisi ketiga di race utama. Kembalinya Jorge Martin juga memperkaya persaingan, menambah ketegangan dan drama menjelang paruh kedua musim. Ini menegaskan bahwa meski puncak klasemen dikuasai oleh satu nama, tantangan tetap ada di depan mata. Kesimpulan, dominasi epos, musim yang masih panas. MotoGP Ceko 2025 menegaskan 2 hal besar. Marc Marquez bukan hanya cepat, ia juga mahir membaca situasi dan mengendalikan tekanan. 5 kemenangan beruntun dan rekor pembalap Ducati adalah prestasi bersejarah. Namun, Dalinya bijak mengatakan ini baru setengah jalan, keunggulan besar bisa pudar bila lengah. Dengan 9 seri tersisa dan rival mulai bangkit, persaingan akan makin ketat dan menarik. Akankah Marquez menuntaskan misinya hingga bendera finish musim? Atau Ducati harus waspada agar dominasi ini tidak menjadi keunggulan rapuh? MotoGP 2025 menjanjikan drama spektakuler, dan Brno hanya titik awal dari kisah paling panas musim ini. Sementara itu, seperti sumpah Bagnaia terus menderita, ucapan Marc Marquez usai menang di Brno bikin geger MotoGP Ceko 2025.
Seri MotoGP Ceko 2025 kembali menjadi panggung kemenangan spektakuler bagi Marc Marquez. Dalam balapan utama, Main Race, yang digelar di sirkuit Brno, Marquez tampil dominan dan menorehkan kemenangan kelima secara beruntun. Namun bukan hanya aksinya di lintasan yang menjadi perbincangan, melainkan juga komentarnya yang memicu kontroversi. Usai finish pertama, Marquez melontarkan pernyataan bernada sindiran. "Itu sumpah, Bagnaia terus menderita." Pernyataan itu langsung menyita perhatian publik. Banyak yang menilai ucapan tersebut ditujukan pada Francesco Bagnaia, rivalnya yang sedang mengalami penurunan performa musim ini. Bagnaia seakan tidak mampu keluar dari tekanan dan terus tertinggal jauh dalam perebutan gelar juara. Dominasi tak terbantahkan. Balapan di Brno menjadi bukti ketangguhan Marquez. Meski sempat mengalami kecelakaan di sesi kualifikasi dan hanya start dari posisi kedua, ia mampu membalikkan keadaan dengan sempurna. Di lap-lap awal, ia menempel ketat Bagnaia, lalu mulai menjauh di tengah balapan. Pada akhirnya, Marquez menyentuh garis finish dengan gap hampir 2 detik dari Marco Bezzecchi di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi yang kelima secara beruntun bagi Marquez di musim 2025. Ia kini memimpin klasemen sementara dengan keunggulan mencolok atas para pesaing, termasuk adik kandungnya Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Tren positif ini memperkuat prediksi bahwa Marquez akan segera mengunci gelar juara dunia ke-8-nya. Sindiran tajam kepada Bagnaia. Ucapan, "Sumpah Bagnaia terus menderita," seolah menunjukkan dominasi psikologis Marquez atas rivalnya. Bagnaia memang memulai musim ini dengan ekspektasi tinggi, tetapi kenyataan di lintasan berkata lain. Berkali-kali ia gagal finish di podium, dan jaraknya dengan Marquez di klasemen makin menganga. Dalam balapan di Brno, Bagnaia yang start dari pole position justru gagal mempertahankan keunggulan. Ia disalip dengan mudah oleh Marquez dan tak mampu kembali merebut posisi terdepan. Penampilannya kembali menjadi sorotan karena tidak konsisten dan terlihat frustrasi sepanjang balapan. Komentar Marquez bukan sekadar sindiran, melainkan juga sinyal bahwa ia kini menjadi penguasa lintasan secara utuh, baik dari sisi performa maupun mentalitas. Strategi yang matang. Salah satu kunci kemenangan Marquez adalah strategi yang matang. Ia tidak terburu-buru menyerang di awal, melainkan menunggu saat yang tepat untuk menyalip Bagnaia. Setelah mengambil alih posisi pertama, ia menjaga ritme dan menghindari risiko yang tidak perlu. Marquez juga menunjukkan kemampuan manajemen ban yang luar biasa. Di saat pembalap lain mulai kehilangan grip, ia justru meningkatkan kecepatan dan memperlebar jarak. Hal ini menunjukkan betapa berpengalamannya ia dalam membaca situasi dan memaksimalkan potensi motor Ducati EP24 yang ditungganginya. Fokus pada gelar, bukan rekor. Meski mencetak 5 kemenangan berturut-turut adalah prestasi besar, Marquez menegaskan bahwa fokus utamanya adalah merebut gelar juara dunia. Ia tidak terlalu peduli dengan rekor, selama hasil akhirnya adalah mengangkat trofi di akhir musim. Menurutnya, kemenangan demi kemenangan hanyalah langkah menuju misi utama. Ia ingin mengembalikan kejayaannya yang sempat tertunda karena cedera dan tim yang kurang kompetitif beberapa musim lalu. Kini, bersama Ducati, Marquez merasa menemukan rumah yang tepat untuk kembali menguasai dunia MotoGP. Bagnaia dalam tekanan berat. Di sisi lain, Francesco Bagnaia tengah mengalami masa-masa sulit. Sebagai juara dunia 2022 dan 2023, ekspektasi terhadap dirinya sangat tinggi. Namun performa buruk musim ini membuatnya terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Beberapa pengamat menilai bahwa tekanan mental menjadi faktor utama yang menghambat Bagnaia. Ia tampak kehilangan kepercayaan diri, terutama setelah beberapa kali dikalahkan secara langsung oleh Marquez. Ketika Marquez melontarkan komentar sarkastis, situasi makin memburuk bagi Bagnaia. Kini, ia harus berjuang tidak hanya untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dirinya masih pantas disebut pesaing utama di ajang MotoGP. Musim yang belum usai. Meskipun Marquez unggul jauh dalam klasemen, musim masih panjang. Dengan 9 balapan tersisa, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun, untuk mengejar ketertinggalan, Bagnaia harus segera menemukan performa terbaiknya dan meraih hasil maksimal di setiap seri. Sementara itu, Marquez tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ia tampil konsisten, cerdas, dan agresif. Jika tidak ada perubahan signifikan dari para pesaing, bukan tidak mungkin ia akan mengunci gelar juara lebih cepat dari yang diperkirakan. Penutup, perang mental terbuka. MotoGP Ceko 2025 bukan sekadar soal siapa yang tercepat di lintasan. Ini juga tentang perang psikologis dan dominasi mental.
Marc Marquez tidak hanya mengalahkan lawan di trek, tapi juga menguasai narasi di luar lintasan. Ucapan pedasnya kepada Bagnaia menjadi simbol kepercayaan diri yang tinggi dan supremasi total di ajang balap motor paling bergengsi ini. Pertanyaannya kini, apakah Bagnaia mampu bangkit dari bayang-bayang Marquez? Atau musim ini akan menjadi mimpi buruk bagi sang mantan juara? Yang jelas, MotoGP 2025 semakin menarik untuk diikuti. Dan pertarungan antara Marquez dan Bagnaia akan terus menjadi sorotan hingga garis akhir musim. Sementara itu, pada akhir pekan yang mengguncang sirkuit Brno, Jorge Martin memberi pandangannya terkait dominasi luar biasa yang ditunjukkan Marc Marquez musim ini. Meski Marquez terlihat hampir tak terbendung, dengan 5 kemenangan utama beruntun dan prestasi spektakuler lainnya, Martin menolak menyerah dan justru mengambil pelajaran dari sang baby alien. Jorge Martin tak terkagetkan lewat desain Ducati, tapi tetap tantangan. Sungguh mengesankan memenangi 5 balapan utama berturut-turut, ujar Martin setelah finish ke-7 di Brno. Menurutnya, dominasi Marquez bukan begitu saja terjadi. Faktor utama adalah dukungan dari motor Ducati pabrikan, terbukti jauh berbeda jika dibandingkan dengan tim satelit atau rival lain di paddock. Martin mengakui ia sudah menduga performa tersebut sejak awal musim. Saya sudah prediksi, Marc akan menang banyak dengan Ducati pabrikan, tambahnya. Namun begitu, Martin tak hanya mengatakan keberhasilan Marquez sebagai sesuatu yang sudah diprediksi, melainkan sebuah tantangan yang harus ia taklukkan. Rekor dibuat untuk dipecahkan, tegasnya. Kembalinya sang mantan juara, saat dominasi tak menyeramkan. Brno menandai kembalinya Martin setelah absen lama karena cedera, 5 bulan tanpa balapan. Meskipun hanya finish ke-7, performanya itu adalah sinyal bahwa ia mulai kembali mencuri perhatian. Meski dominasi Marquez mengemuka, Martin tetap bisa menarik sisi positif dari balapan tersebut. Ia bertahan di top 7, menunjukkan mental baja, dan mengumpulkan kepercayaan untuk naik podium. Saya emosional sekali, sampai menangis di motorhome sebelum lomba, katanya dengan haru. Pengembalian performa ini memberi kekuatan tambahan bagi Aprilia dan memberi sinyal bahwa Martin belum selesai bertarung. Rival tapi ada respek, Martin hormati Marquez. Ketika ditanya soal dominasi rivalnya, Martin menunjukkan sikap sportif. Ia bilang bahwa, motor yang hebat pembalap hebat hasil seperti ini, menunjukkan penghargaan terhadap sinergi antara Marquez dan Ducati. Mental Martin terbentuk dari persaingan sehat seperti ini, ia memperhitungkan kekuatan Marquez sebagai motivator untuk membangkitkan semangat juang, bukan intimidasi. Apa kedepannya? Perang strategi dan rekor tak terhentikan. Musim ini tinggal menyisakan 10 seri, dan Marquez kini unggul jauh, 120 poin di depan adiknya Alex dan 168 poin atas Francesco Bagnaia. Martin tahu, dominasi seperti ini semakin berat untuk ditumbangkan. Namun, ia memilih fokus pada misi pribadinya, membangun konsistensi pasca cedera dan mulai mencuri podium lagi. Jorge sendiri mengakui, paparan langsung dengan rival sekelas Marquez membuka mata, ia harus mengkombinasikan ketangguhan mental, agresivitas terukur, dan strategi Ducati hijacking seperti Marquez lakukan. Frase, rekor ada untuk dipecahkan, kini jadi moto berikutnya. Intisari, rivalitas yang menggoreng panggung Brno. 1. Dominasi Marquez bukan sekadar kecepatan semata, tapi sinergi pilot mesin tercanggih Ducati. Detik Sport, 2. Martin tak terkejut, ia memprediksi Marquez akan masuk dalam jalur kemenangan panjang. SI News, ID, 1. Detik Sport, 2. 3. Comeback emosional, finish ke-7 bukan akhir, justru tanda konsistensi kembali terbentuk. SX, formerly Twitter, 8. 4. Mental duel, Martin tidak mundur, ia memilih melihat dominasi rival sebagai undangan untuk tampil lebih baik. 5. Musim panjang, masih ada peluang, sekalipun jarak poin ke Marquez saat ini terasa sangat lebar. Kesimpulan, rivalitas panas, dramatis, dan strategis. Dominasi Marquez di Brno terasa seperti awan tebal di langit MotoGP musim ini, mengintimidasi, tapi juga memberi tantangan bagi rival-rivalnya. Jorge Martin, bintang masa depan, memanfaatkan tekanan ini sebagai bahan bakar untuk kembali mengobarkan semangatnya. Ia tahu, untuk mematahkan dominasi baby alien, ia tidak hanya harus cepat, tapi juga strategis dan konsisten. Persaingan ini bukan hanya soal talenta di lintasan, tetapi soal siapa paling kuat dalam kondisi dan strategi terbaik. Dengan moto, rekor dibuat untuk dipecahkan, Martin siap menjadi musuh yang sejati.
Apakah pertempuran mental dan teknis ini akhirnya mengubah lanskap MotoGP 2025? Kita akan lihat di Austria, Silverstone, dan seterusnya. Drama tekanan ban di main race Brno, Marc Marquez lepas dari hukuman, strategi brilian di lap akhir. Gelaran MotoGP main race di Brno menyuguhkan drama menegangkan, tak hanya karena kecepatan di lintasan, tetapi juga ketegangan teknis yang membuat penonton terperangah. Poin utama, Marc Marquez sempat berada di ujung jurang hukuman akibat tekanan ban yang terlalu rendah, tapi strategi cerdiknya memastikan posisi tetap aman dan kemenangan di akhir balapan. Alarm sensor, ancaman hukuman 8 detik. Sesi main race berdurasi 10 lap, cukup singkat namun memuat segala ketegangan. Pada lap ke-6, data dari sensor ban depan Marquez menunjukkan tekanan di bawah batas minimum, 1,74 bar. Kalau balapan sprint kemarin dianggap gila, kali ini ancamannya nyata. Penalti 8 detik yang cukup untuk menghancurkan posisi puncak. Tekanan minimal bukan cuma formalitas. Regulasi ketat dari Michelin dan FIA menetapkan bahwa ban depan harus bertahan di atas level tertentu selama setidaknya sepertiga lomba. Dalam konteks balapan singkat, itu artinya satu kesalahan kecil bisa langsung dihukum. Taktik cerdik, menyusul untuk menghindar penalti. Alih-alih memacu kecepatan dan risiko, Marquez mengambil jalan pintar, melepaskan pimpinan kepada Pedro Acosta dan bertahan di posisi kedua, semata untuk menaikkan tekanan ban melalui efek slipstream. Dengan berada tepat di belakang Acosta, aliran udara yang terhimpit secara efektif meningkatkan suhu dan tekanan ban. Strategi ini, sama seperti dalam sprint, memungkinkan Marquez memenuhi syarat tekanan minimum dalam batas waktu yang ditentukan. Hanya di lap terakhir, tepatnya lap 9, ia pun melakukan overtake kembali dan merebut posisi pertama. Lap terakhir, drama dan aksi menegangkan. Lap terakhir menjadi puncak tensi. Marquez, yang sempat tanpa pasif menunggu tekanan ban kembali normal, tiba-tiba melesat menyalip Acosta di tikungan ke-9.